Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami datang padamu Tuhan dalam rasa syukur kami untuk penyertaan cinta kasih yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Dan kami selalu merasakannya di dalam hidup kami. Kami datang ya Tuhan, mengaku bahwa Engkau adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Namun kami sebagai umat-Mu seringkali lalai dalam menjalani hidup. Kami seringkali lupa akan setiap titah dan perintah Tuhan yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang beriman. Kami seringkali lalai dalam menjalani hidup. Maka saat ini kami bersama-sama hendak diingatkan kembali lewat pembacaan dan perenungan firman pada kebaktian kami saat ini. Maka kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami, menyertai kami, memampukan kami untuk dapat terus mengerti, memahami setiap kehendak dan juga ketetapan Tuhan, titah dan perintah yang harus kami lakukan dalam menjalani kehidupan. Dan firman ini tidak berlalu begitu saja. Tidak hanya sekedar kami mengerti, tetapi sungguh-sungguh dapat kami hidupkan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Maka kiranya Engkaulah yang akan menyertai setiap kami, bahkan memampukan hamba dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat yang kami nantikan. Amin. Bersama kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik dan kita semua boleh bersama-sama bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan boleh terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan secara khusus saya juga bersyukur karena boleh berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, Jemaat GKI Bintara Utama. Sebetulnya ini bukan kali yang pertama, tapi memang sudah lama. Sebelum pandemi saya pernah melayani di sini dan kebetulan saya juga adalah teman seangkatan, sekamar, sekosan dengan Bapak Pendeta ABS. Jadi cukup kenal dekat dengan Pak Pendeta ABS di sini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan anak-anak, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu Advent keempat. Dan tahun ini spesial karena Advent 4-nya tidak lama. Hanya hitungan jam. Bapak Ibu datang sekarang jam 10 lewat 10. Nanti jam 5 ya Pak. Jam 5 dan jam setengah 8 sudah malam Natal. Hanya hitungan jam. Tapi semoga Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak tetap bersabar. Karena ini masih Advent 4. Belum malam Natal. Dan memang menunggu tadi yang saya katakan harus sabar. Tapi masalahnya Bapak Ibu, sabar itu bukan kemampuan untuk kita menunggu. Tadi yang di prolog, di awal kebaktian disampaikan prolog membicarakan tentang menunggu, sudah capek, sudah letih, ya tapi tetap harus sabar. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu saudara yang terkasih, kesabaran adalah bukan hanya sekedar kemampuan untuk menunggu, tapi kemampuan untuk mempertahankan sikap yang benar sembari menunggu atau menanti. Jadi menunggu itu bukan cuma sekedar sabar, ngomongnya sabar, tapi pas di tensi naik 150 per 120, waduh. Ngomongnya sabar, tapi dalam hati jengkel, lama banget. Setiap janjian telat terus. Tapi mah kalau pas datang, iya sabar kok saya. Sabar adalah tentang mempertahankan sikap yang benar dalam menanti. Sehingga ketika kita menunggu dan menanti, kita tidak terjebak pada hal-hal yang justru tidak benar. Maka dalam satu perkumpulan, bapak-bapak, ada seorang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa orang kalau naik mobil di lampu merah berhenti? Jawabannya apa Bapak Ibu? Kenapa orang kalau bawa mobil, mengendarai mobil di lampu merah berhenti? Karena ada polisi? Enggak ya. Karena takut ditilang? Enggak ya. Bukan itu ya. Ada juga kok yang lampu merah tetap dia jalan gak berhenti. Bukan karena lampunya yang merah. Orang di lampu merah berhenti karena remnya diinjak. Kalau dia gak injak rem, lampunya merah tetap aja jalan. Kalau remnya gak diinjak, ada polisi di depan, tetap aja dia akan jalan. Menunggu menanti itu perlu juga ketaatan, taat untuk benar-benar melakukan sikap yang baik dan memang sikap yang benar. Yang tadi di awal saya katakan banyak orang menanti, banyak orang menunggu, katanya sabar, tapi tidak melakukan hal yang benar. Udah sabar Pak Pendeta, tapi jalanannya kosong. Kan time is money, waktu adalah uang. Lebih cepat lebih baik.
Gak perlu berlama-lama, tapi kan melanggar. Dan seringkali itu juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih yang kita lakukan dalam menanti kedatangan Tuhan. Kita suka gak sabar, dan pada akhirnya kita alih-alih mengatakan sabar padahal melakukan hal yang tidak baik. Dan kita diingatkan di minggu Advent keempat, dalam menanti, dalam menunggu kedatangan Tuhan, ada satu hal yang harus kita lakukan dan kita latih dalam hidup beriman, yaitu perihal ketaatan, melakukan apa yang baik, apa yang benar dan setia. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Maria dalam pembacaan Injil kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan kisah ketika malaikat Gabriel memberitahu tentang kelahiran Kristus kepada Maria, maka sejatinya ini adalah suatu hal yang mau menunjukkan tentang kehendak yang Allah nyatakan dalam diri Maria, seorang wanita, seorang perawan yang belum bersuami. Dalam kasta orang-orang Israel, strata sosial orang Israel, perempuan menempati kasta yang rendah dan cenderung tidak diperhitungkan. Tetapi justru Mesias yang dinantikan kedatangannya lahir dari seorang perempuan. Dan itulah kehendak Allah yang tak bisa disangsikan oleh siapapun. Dan disitulah Ibu Bapak Saudara yang terkasih, pertama-tama kita hendak melihat bahwa nyatanya dalam menjalani kehidupan, kita yang selalu mengusap dada dengan mengatakan sabar. Karena kadang-kadang apa yang dikehendaki Tuhan berbeda dengan ekspektasi kita. Kita belajar hari ini bahwa sejatinya yang mempunyai peranan, yang mempunyai kehendak dan ketetapan yang tertinggi dalam menjalani kehidupan adalah Tuhan, bukan kita. Maka ketaatan dimulai dengan menerima kehendak dan ketetapan Tuhan yang pasti terbaik. Ketaatan dimulai dengan menerima kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi balik lagi Bapak Ibu, ngomong mah gampang. Tapi ketika pelaksanaannya, aduh setengah mati. Kita berupaya untuk menerima ketetapan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita suka bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa begini banget? Salah saya apa? Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa enggak dia aja? Saya kan udah rajin kebaktian. Saya kan sudah mau pelayanan. Dia itu enggak pernah pelayanan. Dia enggak pernah datang ibadah. Kenapa saya yang harus mendapatkan ketetapan Tuhan yang seperti ini? Manusiawi Bapak Ibu ketika kita mempertanyakan kenapa kehendak Tuhan terjadi seperti ini. Dan itu pun dilakukan oleh Maria. Maria bertanya, bagaimana mungkin saya belum bersuami? Tapi Maria hanya berhenti sampai di situ. Hanya bertanya, mengkonfirmasi tanpa menyangkali, jangan Tuhan. Kalau bisa mah jangan saya. Tidak. Maria mengkonfirmasi kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya dia mengatakan apa? Aku ini hambamu, jadilah padaku menurut kehendakmu. Menerima ketetapan dan kehendak Tuhan menjadi kunci awal untuk kita menjadi pribadi yang taat. Maka kita mau belajar hari ini bersama Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Terimalah setiap ketetapan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan kenapa tidak sesuai dengan jalan dan juga rancangan saya? Tapi percayalah, itu adalah yang terbaik dan terindah yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Apakah ketika Maria menerima ketetapan Tuhan, dia tahu bahwa akhirnya akan indah. Dia menjadi sosok di mana Kristus sebagai Sang Juru Selamat itu lahir. Dan semua dunia memandang Kristus, anak yang dilahirkannya itu. Maria belum tahu tentang itu. Tapi karena dia menerima ketetapan Tuhan,
menerima kehendak Tuhan, meskipun tanpa dia ketahui ke depan seperti apa, dia punya yang namanya iman, tahu bahwa itu adalah yang terbaik. Dan kita juga diperhadapkan Bapak Ibu dengan kisah yang kita baca di bacaan pertama, kisah tentang Raja Daud, di mana ketika Raja Daud memimpin sebagai seorang raja Israel dalam kejayaan. Daud sebagai raja yang dapat memperluas daerah kerajaan Israel saat itu. Dia sebagai raja yang sangat jago untuk berperang. Dan Daud berpikir sesuai dengan kehendak hatinya, bahwa masa dia tinggal di dalam rumah yang terbuat dari pohon aras, kayu aras, tapi tabut perjanjian adanya di tenda. Makanya dia mau bangun tempat bagi tabut perjanjian. Tapi Tuhan tidak menghendakinya. Bukan Daud yang buat, tapi nanti Salomo. Bahkan juga Tuhan mengubah cara pandang Daud, bahwa ketika Tuhan memimpin bangsa Israel, Tuhan tidak diam, tidak tinggal di satu tempat, tapi menyertai. Daud punya kuasa, dia punya kehendak, punya kemampuan. Tapi sekali lagi, finalnya Tuhan yang memutuskan. Bukankah kita juga seperti itu kadang-kadang dalam menjalani hidup? Saya mampu, saya bisa, saya kuat, relasi saya banyak, aman semua. Tiba-tiba pandemi. Siapa yang tahu? Tiba-tiba kita harus menelan kegagalan. Dan kemudian kita seolah bertanya, Tuhan, kenapa seperti ini? Karena seringkali kita juga lupa bahwa bukan kehendak kita yang utama, tapi kehendak Tuhan. Namun dari itu juga Ibu Bapak Saudara yang terkasih, perihal ketaatan kita juga belajar sungguh dari Maria. Maria ketika menerima ketetapan dan kehendak Tuhan, tidak berpikir egois. Kalau Maria mau egois, Maria akan menolak kehendak dan ketetapan Tuhan. Dia bisa bernegosiasi, tapi tidak. Kenapa? Maria tidak berpikir bahwa kalau dia mengandung tanpa suami, apa tidak jadi aib? Dia yang menanggung. Kalau mau egois, Maria akan menolak, gak mau Tuhan. Apa kata dunia? Apa kata tetangga? Apa kata keluarga? Apakah Yusuf masih mau menerima? Dan seterusnya. Tapi Maria tidak berpikir egois. Maria tidak berpikir tentang dirinya. Karena dijelaskan oleh Gabriel bahwa yang akan dikandung, yang akan dilahirkan Maria adalah juru selamat yang akan menebus semua insan di dunia. Dan ketika kita melihat ketetapan dan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, mari kita juga tidak berpikir egois. Kita juga tidak berpikir dalam pemikiran yang sempit, bahkan memakai kacamata kuda. Hanya memandang dari satu sudut pandang saja. Tetapi juga mempertimbangkan hal yang lain. Pandemi kemarin, 2020, bukankah ada banyak orang yang berduka saat itu? Bukankah ada banyak orang juga yang kehilangan pekerjaan? Atau bahkan merasakan sengsaranya hidup dalam keterbatasan gerak dan ruang. Tapi kita diajak untuk tidak melihat dari satu sudut pandang saja. Ketika pandemi, siapa yang pernah terfikirkan Bapak Ibu? Kita bisa belajar untuk berbela rasa dengan orang lain. Kalau enggak pandemi kemarin, mereka yang terpapar COVID positif, mereka harus isolasi mandiri. Daripada mereka keluar nyebarin virus, mendingan dianterin makan ke rumahnya, digantungin di pagar. Kalau enggak pandemi, adakah yang mau melakukan hal seperti itu? Tetangga sakit mungkin juga enggak tahu. Atau bahkan juga enggak kenal. Memang ada banyak hal yang mungkin pahit. Tapi kita juga diajak
untuk melihat secara luas, bukan hanya berpandangan sempit. Maria kalau mau menolak, ya dialah yang dirugikan. Wong dia seorang perawan menjaga harkat martabat dirinya. Tapi demi semua insan termasuk kita, dia rela untuk mengambil risiko ketetapan Tuhan terjadi dalam dirinya. Dan itu bentuk ketaatan dia, menerima segala konsekuensi dari kehendak Tuhan. Yang ke depan dia tidak tahu apa yang harus terjadi. Ketika mengandung, terbayangkah Maria yang harus menghadapi Herodes, yang saat itu juga tahu bahwa akan lahir seorang Mesias dan memburu Mesias itu. Maria dalam kondisi hamil harus berjalan pulang kampung melakukan sensus. Dalam perjalanannya pun dia menghadapi situasi yang tidak mudah, harus melepas karena Kristus bukan miliknya meskipun lahir dari rahimnya. Tapi Kristus milik semua insan, bukan milik dirinya. Kita mau belajar ketaatan, menerima dengan sungguh ketetapan dan kehendak Tuhan, sambil melihat rancangan Tuhan yang begitu indah dan besar dalam kehidupan kita. Maka jangan cepat-cepat menilai kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan mengutuki Tuhan karena ketetapan yang terjadi dalam kehidupan kita. Advent keempat ini, dalam masa penantian, kita diajar untuk terus belajar taat kepada Tuhan. Dan ketaatan dimulai dari menerima ketetapan dan kehendaknya yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yakinlah Bapak Ibu, di depan sana mungkin hari-hari ke depan masih menjadi misteri. Mungkin saja ke depan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Satu hal yang pasti, Tuhan selalu menyertai kita dan mempersiapkan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan ketetapan Tuhan, karena ketetapanlah yang terbaik. Wong Dia yang menciptakan kita. Sejak dalam kandungan Dia sudah mengenal kita. Masa Dia tidak tahu yang terbaik tentang kita? Yakinlah dan percayalah dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Nantikanlah kedatangan Kristus sambil kita tetap taat untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Amin.